Halo, selamat sore teman-teman. Selamat datang di kegiatan kita hari ini. Selamat sore para peserta PSU Wish Learning Academy. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk menjalankan protokol kesehatan ya. Perkenalkan saya Tanti, saya akan membuka acara ini. Selamat datang kembali di training kita pada sore hari ini. Jangan lupa untuk menyalakan kamera, memasang virtual background, dan ikuti terus rangkaian acara pada hari ini untuk mendapatkan info-info mengenai pengembangan diri yang dapat membuat kita menjadi pribadi yang luar biasa dan unggul. Hari ini program pembelajaran kita masuk ke topik yang baru nih, tentang personal effectiveness. Dan hari ini akan kita bahas mengenai happy worker, productive worker. Oke, sebelum kita mulai, buat teman-teman yang baru join, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai apa itu PSU Wish Learning Academy. PSU Wish Learning Academy adalah inisiasi gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu dalam segi pengembangan diri melalui berbagai kegiatan training yang berbiaya sesuai kemampuan para pesertanya. Dana yang terkumpul dari para peserta akan didonasikan kepada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendidikan. PSU Wish terselenggara dalam rangka anniversary Talent HRM di bulan Juli dengan tema Berbagi untuk Negeri. Acara ini disupport oleh Jamiko Consulting, Kutak-Atik, dan Bantu. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah berdonasi dan kepada teman-teman PSU Wish Learning Academy yang berkenan untuk melakukan donasi, dapat klik link yang telah kami tempatkan pada chat box. Di sana ada link untuk berdonasi, dan juga ada link untuk registrasi ulang dan untuk verifikasi sertifikat yang nanti teman-teman terima setelah mengikuti pelatihan. Jadi jangan lupa untuk registrasi ulang ya. Hari ini fasilitator kita adalah Bapak Arnold Pak. Beliau adalah putra daerah Nusa Tenggara Timur dan sudah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam dunia pelatihan dan pengembangan. Pak Arnold memiliki pengalaman dalam dunia learning and development dan pengembangan bisnis di beberapa perusahaan asuransi antara lain PT Zurich Topaz Life, AIA Financial, dan Allianz Life. Dan saat ini beliau mendirikan Soft Skill Learning Center di Kupang. Oke, kita sambut aja Pak Arnold. Halo, Bu. Halo. Halo Pak, selamat sore Pak. Apa Saya kabar panggil Pak? apa nih? Panggil kakak atau mbak atau Kak aja ya, Kak aja kayaknya masih ya? muda ya Pak. Siap. Ya, Pak, hari ini kita akan masuk presentasi happy worker, productive worker ya Pak? Betul. Siap. Baik Pak, langsung aja kita mulai. Waktu dan layar kami persilakan pada Pak Arnold. Baik, terima kasih. Kita udah kayak iklan aja ya. Sebelum mulai teman-teman, izinkan saya seperti biasa, saya mau teman-teman yang hadir di ruangan ini. Ada Landry, Agil, apa kabar? Sitarti, Dia, Adelia, kemudian Puput, Nurwanto, Ripai, Mbak siapa lagi ya yang kemarin ikut, Mbak Tantri ya, lalu Hugo yang setiap hari hampir setiap hari ikut, Stephen dan lain-lain. Selamat sore teman-teman, ini weekend ya, weekend, jadi semoga kita happy, kita bahagia karena besok sudah masuk malam minggu, tapi dengan berbagai cara kita akan menggunakan akhir weekend ini supaya kita tetap fresh, kita tetap happy, kita tetap produktif walaupun di weekend. Nah teman-teman, izinkan saya untuk share screen dulu. Baik, ini topik yang menarik sekaligus menantang ya teman-teman. Jadi kalau kita bicara produktif,
terus kita bicara bahagia gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang ikut sesi saya mulai dari hari pertama saya kondak di ruang Zoom ini, Learning Academy, kira-kira melihat wajah saya nih happy apa enggak sih? Sebanding nggak sama Mbak Tanti tadi? Saya pengen komen ini dari teman-teman, happy nggak sih kelihatannya? Happy, oke. Makasih Natalia, tapi sebenarnya Natalia nggak tahu ya, ini di dalam ini ada apa nih. Tapi oke lah, walaupun materinya agak menantang, bisa dibilang juga berat, tapi kita enjoy karena ini weekend teman-teman, jadi kita coba relax, santai, have fun, karena ini sudah weekend, kita coba lihat sebenarnya apakah benar orang yang happy itu lebih produktif atau lebih produktif dibanding orang yang nggak happy. Jadi kata Pak Romi kemarin, kalau teman-teman yang ikut sesi kemarin saya sama Pak Romi bilang bahwa hari ini kita masuk ke tema besar yang baru dan itu fokus ke diri sendiri. Nah, mari kita fokus ke diri sendiri, bagaimana kita bisa jadi happy sekaligus bisa jadi produktif. Nah, ini berat ya, tema berat karena kita bicara happy. 1 tahun terakhir ini sejak COVID masuk ke Indonesia, kata ini menjadi happy dan produktif ini menjadi satu tantangan yang sangat berat buat kita. Bagaimana kita bisa happy kalau di sekitar kita ada yang terdampak COVID? Bagaimana kita bisa happy kalau kehidupan dari sisi ekonomi mulai terdampak? Bagaimana kita bisa happy dan produktif kalau ada saudara-saudara kita yang akhirnya meninggalkan kita karena masalah COVID ya. Saya 1 tahun terakhir ini sudah kehilangan sekitar 6 atau 7 orang saudara dekat, dan juga beberapa minggu lalu itu dalam 1 minggu saya kehilangan 8 orang teman dekat. Ya, teman walaupun kita sudah tidak berkantor bersama-sama, namun hubungan kita masih sangat baik, dan tiba-tiba saya mendapat kabar bahwa ada 8 orang dalam 1 minggu itu harus meninggalkan saya dan teman-teman yang lain karena terdampak COVID. Nah, hal-hal ini mempengaruhi pikiran dan perasaan kita dan juga aktivitas kita sehari-hari di saat COVID ini, teman-teman. So, bagaimana kita bisa happy dan produktif? Tapi pertanyaan lain adalah, banyak juga kalau kita lihat orang yang tetap produktif dan tetap kelihatan happy di saat pandemi yang berdampak ke seluruh aspek kehidupan kita, teman-teman. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat orang-orang itu bisa tetap happy dan juga bisa tetap produktif di saat yang bersamaan? Banyak juga yang kelihatan tidak happy dan juga akhirnya berdampak kepada produktivitas. Pertanyaan penting yang saya saya sampaikan tadi, betulkah kalau kita happy kita lebih produktif? Teman-teman semua, tahun 2005 ya 2005 atau 2004 itu di kantor saya ditugaskan oleh atasan saya, oleh direktur saya, untuk membuat satu proyek bagaimana merubah budaya kerja dalam perusahaan. Nah, ini satu proyek yang sangat besar, waktu itu memakan waktu hampir setengah tahun, bagaimana merubah budaya kerja supaya teman-teman sekantor ini bisa lebih produktif. Nah, karena saya di bidang training dan di bidang pelatihan, saya fokus ke bidang saya. Sebelum saya buat program-program pelatihan, biasanya yang saya lakukan adalah saya pengen tahu kondisi sebenarnya yang terjadi seperti apa. Saya melakukan observasi, melakukan analisa, melakukan interview, baik itu terhadap karyawan maupun juga terhadap nasabah, supaya mengetahui kondisi-kondisi yang ada. Nah, waktu itu satu saat karena saya mau buat pelatihan mengenai customer service,
saya fokus kepada teman-teman di bagian depan, ya, di front office, frontlinersnya kantor, yang bekerja untuk melayani nasabah dan juga teman-teman yang bekerja di bidang sales. Saya fokus ke dua area ini. Saya mengobservasi mereka, perilaku mereka, tindakan-tindakan mereka, ekspresi mereka, dan seterusnya, sampai ke semangat mereka dalam bekerja. Apa yang terjadi sebenarnya ini hal-hal biasa yang terjadi. Ada yang kerjanya semangat, ada yang kerjanya kurang semangat, ada yang acuh tak acuh melayani nasabah, dan seterusnya. Di saat yang lain, saya juga mendampingi teman-teman sales untuk melihat bagaimana mereka presentasi kepada nasabah, apakah tetap produktif apa enggak. Nah, ada juga kejadiannya sama, ada juga yang tidak produktif, ada yang produktif. Setelah itu saya coba melakukan pendekatan pribadi demi pribadi secara personal. Kadang saya ngobrol-ngobrol santai dengan mereka orang per orang. Saya pengen tahu dalam kondisi seperti ini, waktu itu ya, mereka ada yang tetap bisa produktif, ada yang enggak. Mereka ada yang kelihatan sehari-hari kelihatan happy, ada yang enggak. Nah, tapi poinnya adalah yang saya temukan, teman-teman, yang menariknya, contoh ini kalau di sales ya. Kalau saya mendampingi sales ketika perjalanan menuju calon nasabah, suasananya kalau happy sekali, ketika mereka presentasi itu terbawa emosinya. Jadi mereka tidak tertekan dan seterusnya. Dan efeknya teman-teman yang feel free, yang punya perasaan tidak tertekan dan seterusnya, itu menghasilkan lebih banyak nasabah dibanding teman-teman yang dari rumah punya persoalan dan seterusnya, atau sebelum berangkat itu mereka agak tegang dengan atasan, agak tegang dengan sesama teman-teman. Nah, itu efeknya ketika mereka melakukan pekerjaan. Hal yang sama juga dengan customer service. Nah, hari ini kita bicara happy worker, productive worker. Apa betul kalau kita happy kita lebih produktif? Nah, saya mau ajak teman-teman kita fokus ke produktif dulu atau produktif dulu. Nanti baru kita bicara happiness-nya belakangan ya. Kita bicara produktif dulu. Bisa teman-teman ada yang mau sharing kalau seseorang dibilang produktif itu seperti apa? Ada yang mau ngobrol langsung silakan, atau bisa ketik di kolom chat ya. Saya pengen tahu dari teman-teman. Mari kita berbagi yang namanya kalau seseorang disebut orang itu produktif, itu kalau apa? Kelihatannya dari apa? Hugo bilang apabila mereka melakukan pekerjaannya dengan efisien dan efektif. Oke, betul Hugo. 100. Efektif, tapi juga efisien. Nggak boros, dan seterusnya. Efisien, tetapi tetap efektif. Thank you Hugo. Ada lagi? Ketika dari mana? Nanda ya. Nanda bilang ketika dia sudah menyelesaikan tugas sesuai rencana. Good. Ini juga benar. Ada lagi? Silakan, mari kita berbagi sama-sama, teman-teman. Seseorang dikatakan produktif kalau apa? Agil bilang melakukan kegiatan untuk menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Makanya disebut produktif. Betul, thank you Agil. Oke, baik. Yang lain kalau mau chat silakan, kita lanjutkan. Ini saya ambil dari teori ya, teman-teman. Katanya kalau produktif itu artinya seperti ini kira-kira. Jika Anda produktif itu berarti Anda melakukan banyak hal. Anda menciptakan atau menghasilkan sesuatu dalam jumlah besar. Kata produktif sering menggambarkan kemampuan seseorang untuk melakukan banyak pekerjaan, tetapi dapat merujuk pada apapun yang menghasilkan banyak secara terus-menerus. Nah, ini produktif ini
biasa sering kita dengar kalau di area atau di bidang-bidang lain, misalnya lahan pertanian yang produktif, pabrik yang produktif. Nah itu kalau kita cocokkan dengan pengertian ini, misalnya lahan pertanian yang produktif, berarti lahan tersebut bisa menghasilkan kualitas yang baik dalam jumlah yang banyak secara terus-menerus. Atau satu mesin yang produktif bisa menghasilkan barang jadi yang baik secara terus-menerus dalam jumlah yang besar. Nah, teman-teman, bagaimana dengan kalau kita manusia disebut produktif? Sebenarnya sama aja. Jadi produktif itu bukan hanya 1 kali, 2 kali terjadi, tetapi juga harus terus-menerus. Ketika kita membuat rencana, kita melakukan sesuatu, berarti itu kita tetap produktif dengan poinnya adalah menghasilkan sesuatu yang jumlahnya banyak secara terus-menerus. Nah, ini kira-kira ya arti produktif. Nah, teman-teman, banyak orang yang kelihatan sibuk, ya, atau yang sibuk beneran, tetapi nggak produktif. Ada juga yang kelihatan tidak terlalu sibuk, tapi produktif. Nah, ini saya ambil juga dari teori, teman-teman, perbedaan antara orang-orang yang sibuk atau kelihatan sibuk dan orang-orang yang produktif. Katanya kalau orang yang sibuk ini adalah satu, dia prioritaskan tugas-tugas yang ringan saja. Atau yang kedua, orang yang sibuk berikan perhatian pada segala hal. Jadi kelihatannya dia sibuk. Yang ujung-ujung menghasilkan enggak? Biasanya enggak, karena terlalu banyak yang mau dikerjakan, ujung-ujungnya enggak ada yang dihasilkan. Atau sama aja dengan cenderung multitasking. Kecenderungan orang-orang yang sibuk itu kelihatan sibuk, mau mengerjakan segala hal. Jadi belum selesai satu sudah mengerjakan yang satu, atau bisa mengerjakan 2 hal di waktu yang bersamaan. Pada akhirnya hasilnya juga tidak kelihatan. Atau fokus pada melakukan hal-hal kecil. Nah, ini kategori orang yang disebut sibuk ya, atau kelihatan sibuk. Cenderung fokus pada proyek-proyek yang kelihatan bagus saja. Nah, bagus dia mengerjakan yang bagus, yang banyak hal-hal yang banyak dan semuanya kelihatan bagus, tetapi juga tidak menghasilkan apa-apa. Dan biasanya orang yang sibuk ini kecenderungannya itu say yes pada permintaan orang lain. Nggak enakan gitu. Kepengennya membantu orang lain, kepengennya kelihatan sibuk, jadi ada yang minta tolong ya bantu, ada yang minta tolong ya bantu, dan seterusnya. Ujung-ujungnya juga tidak menghasilkan. Nah, teman-teman, di sisi lain kalau orang yang produktif itu dia prioritaskan tugas-tugas yang penting, hal-hal yang penting. Kalau kata Stephen Covey dalam 7 Habits, first thing first, dahulukan yang penting atau yang utama. Lalu fokus, dia bukan hanya prioritaskan, tapi dia fokus, betul-betul fokus pada hal-hal yang utama tadi atau yang penting tadi. Yang ketiga, orang yang produktif itu kecenderungannya hanya fokus pada satu tugas. Dia tidak mau multitasking. Dia tidak mau mengerjakan banyak hal di saat yang bersamaan. Orang yang produktif itu dia membagi pekerjaan-pekerjaan yang berat dan yang ringan. Kalau yang ringan atau yang kecil-kecil dikerjakan kemudian. Lalu juga berani mengambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan besar. Dan yang terakhir, berani mengatakan no. Ya. Jadi supaya apa? Dia bisa fokus pada pekerjaan-pekerjaannya yang penting. Nah, ini beda antara orang yang sibuk atau yang kelihatan sibuk dengan orang yang produktif, teman-teman. Nah, ada saran buat kita atau tips buat kita bagaimana supaya kita lebih produktif, teman-teman. Ya, jadi jangan membuat kita menjadi orang yang sibuk atau kelihatan sibuk, tapi marilah kita menjadi orang yang produktif. Ini tips
untuk kita supaya bisa lebih produktif setiap hari. Ya, kita fokus pada harian ya teman-teman, fokus pada harian. Kalau kita fokus pada mingguan, bulanan dan seterusnya, banyak hal yang akan kita pelajari. Jadi bagaimana kita bisa produktif setiap hari secara terus-menerus dan menghasilkan hasil yang baik, hasil yang besar, dan juga secara kontinu. Ini tips buat kita teman-teman. Yang pertama, di pagi hari saya harus buat catatan aktivitas harian. Nah, kalau dulu saya masih bekerja, teman-teman, biasanya malam hari sebelum saya tidur. Saya biasa dulu kalau masih di Jakarta atau di Bali, itu jam baca buku saya, karena saya senang baca, biasanya jam baca saya jam 12 malam. Ketika anak-anak sudah tidur, nah saya biasanya mulai baca. Nah, baca sekitar 1-2 jam, habis itu saya mulai buat catatan, besok saya bikin apa. Tentunya masih kerja tuh banyak hal, karena waktu itu saya posisi sebagai leader, banyak hal yang saya harus buat, jadwal kerjanya di besok. Jadi saya mulai buat catatan, apa saja, list apa saja, baik yang besar maupun yang kecil, termasuk meeting-meeting yang akan saya jalani, termasuk kelas-kelas pelatihan, dan seterusnya. Nah, ini saya buat catatan. Hal yang kedua, saya mulai coret dulu yang nggak penting. Karena kecenderungan kita kan buat catatan ini bukan hanya fokus pada pekerjaan, tapi misalnya besok saya makan siang dengan siapa, ya, atau saya ada janji dengan siapa di luar, dan seterusnya. Hal-hal kecil itu biasanya juga dicatatkan supaya, karena saya memorinya tuh nggak kuat untuk mengingat banyak hal, saya biasanya cenderungnya catat. Jadi catat ini penting. Kemudian saya mulai coret. Coret ini bukan berarti menghilangkan teman-teman, tapi supaya kita bisa memilah-milah yang didahulukan yang mana. Nah, kalau misalnya ada yang nggak penting-penting banget, yang memang tidak tidak berarti ya kita coret. Tapi kalau masih berarti tapi bisa dibelakangin ya kita dicoret, istilahnya diparkir. Kalau bahasa saya parkir sementara di paling bawah. Nanti saya lihat aktivitas utama ini yang menghasilkan pekerjaan saya itu masih ada waktu enggak. Kalau masih ada waktu baru saya masukin lagi list-list yang kelihatannya tidak penting, ya teman-teman. Yang berikut, disarankan untuk kita stop multitasking, karena memang di banyak kejadian teman-teman multitasking ini nggak menghasilkan sesuatu yang dibilang produktif ya. Bisa ada hasilnya, tetapi selalu tidak memuaskan. Ya, jadi fokus pada satu dulu, habis itu baru yang lain. Yang keempat, minimalisir gangguan. Gangguannya apa? Di zaman sekarang ini teman-teman, apalagi bekerja secara remote atau online, gangguannya banyak. Ada yang punya HP sampai 2 dan 3, ya. Kemudian belum lagi laptop, belum lagi desktop, dan seterusnya. Yang akhirnya tiba-tiba telepon ini 2-3 bunyi dalam waktu bersamaan. Entah itu teleponnya masuk, entah itu bunyi notifikasi WA, notifikasi Facebook, dan seterusnya. Nah, ini kan kita harus minimalisir, teman-teman. Caranya bagaimana? Kalau misalnya bicara gadget, saya cenderungnya saya silent, ya, silent yang dikasih otomatis notifikasi. Kalau misalnya orang telepon, ya misalnya saya kasih note bahwa lagi meeting atau lagi kerja dan seterusnya. Saya akan telepon balik dan seterusnya. Nah, biasanya yang paling mengganggu adalah sosial media. Kenapa? Karena semua orang ini di rumah pada saat ini, teman-teman, sosial media itu sangat mengganggu pekerjaan kita. Ada yang tidak punya, ada yang tidak bekerja, ada yang bekerja tapi lebih banyak iseng untuk update status dan seterusnya. Nah, ini mengganggu. Tanpa kita sadari, teman-teman bisa menyita waktu kerja kita itu antara 10-20%. Gangguan-gangguan dari gadget ini, dari sosial media, ya, dari telepon teman yang pengen ngobrol dan seterusnya. Nah, ini kita harus coba meminimalisir. Yang kelima,
organisir. Karena ini kalau kita tidak organisir, teman-teman, hal kecil bisa membuat kita pusing. Contoh, kalau saya bicara bekerja ya, dulu saya setelah saya list pekerjaan dan seterusnya, setelah list pekerjaan untuk besoknya selesai, saya mulai siapkan nih, besok adakah hal-hal yang saya akan bawa ke kantor, buku catatan kah, atau buku-buku tertentu yang berhubungan dengan pelatihan atau training, atau kopian-kopian yang saya bawa pulang dari kantor, dan seterusnya. Laptop saya taruh di dalam tas laptop, nah itu saya jadikan satu semua, lalu saya cek, masih ada yang kelupaan enggak. Begitupun saya sampai di kantor, teman-teman, itu di meja kantor saya mulai rapikan nih. Rapikan, termasuk hal-hal yang kecil kayak bolpen, ya, pensil, dan seterusnya. Itu kalau sesuatu yang keselip aja, itu membuat kita pusing kepala, termasuk kertas-kertas fotokopi di meja kantor yang penting yang akan mendukung kita bekerja hari itu. Nah, saya pernah satu hari cari satu lembar fotokopi itu dari bos saya yang sangat penting, yang beliau akan bawa ke meeting. Kebetulan hari kemarinnya beliau kasih tinggal ke saya untuk catatan yang ada di kertas itu atau fotokopian itu saya buat dalam bentuk presentasi. Tapi dia bilang bahwa nanti setelah buat, tolong kamu kembalikan. Nah itu saya keselip teman-teman di antara tumpukan-tumpukan kertas. Sampai waktu itu saya yang mau nggak mau terima kesalahan dan dimarahin pun saya terima karena itu kesalahan saya. Nah hal-hal ini kalau kita tidak terorganisir teman-teman akan mengganggu produktivitas kita. Ya. Yang keenam, set limit waktu untuk menyelesaikan tiap pekerjaan. Kalau satu hari saya punya 10 pekerjaan atau 5 pekerjaan, saya set. Ya, termasuk set waktu juga untuk hangout di dunia maya bersama teman-teman. Kalau misalnya 1 jam pertama saya di kantor atau 2 jam pertama saya di kantor, banyak sekali notifikasi, gangguan-gangguan dari sosial media atau lain-lain. Nah itu saya coba set waktu, kalau pekerjaan pertama saya selesai mungkin 5 menit, saya coba balas pesan yang ada di sosial media itu untuk membuat saya rileks. Begitu juga dengan teman-teman di kampus atau yang masih sekolah. Saya ulang dari nomor 5 ya, tadi saya lupa. Untuk sekolah dan kampus ini organisir penting teman-teman. Bayangkan kalau teman-teman sampai di sekolah ada buku yang lupa di rumah. Ada bolpen, ada pensil yang lupa di rumah. Nah, kalau tinggal di Kupang, itu ke rumah tuh hanya butuh waktu 10 sampai antara 5-10 menit, teman-teman. Walaupun jarak misalnya 4-5 km dari sekolah ke kampus. Di Kupang nggak ada macet, dan kendaraannya tidak terlalu banyak, mobilitas orang-orang nggak terlalu banyak. Tapi bayangkan kalau teman-teman yang di Jakarta, Surabaya, Bandung, terus sampai sekolah tuh hanya lupa satu aja, bolpen atau pensil. Nah itu mengganggu. Jadi organisir penting buat kita. Nah buat teman-teman yang sekolah atau kuliah, set limit waktu untuk menyelesaikan sesuatu juga itu penting. Ya, baik tugas-tugas di sekolah atau di kampus. Yang ketujuh, supaya lebih produktif secara harian, manfaatkan teknologi teman-teman. Teknologi misalnya organizer, ya, kemudian time limit, kita kasih alarm gitu, atau misalnya untuk mendukung pekerjaan kita googling dan seterusnya. Manfaat kelebihan-kelebihan yang ada di teknologi untuk mensupport pekerjaan atau belajarnya kita, karena sekarang teknologi itu memberikan segala macam informasi yang bisa mendukung produktivitas kita, teman-teman. Yang berikut, jangan lupa set goal. Ya, set goal ini maksudnya begini. Kalau saya punya pekerjaan yang tidak selesai satu hari, ternyata setelah dibuat list aktivitas, ada pekerjaan-pekerjaan yang itu
tidak bisa diselesaikan, jadi cicil gitu ya. Nah, saya harus set goal. Kalau kita ngomong pekerjaan, apa namanya, pekerjaan ini harus selesai dalam 1 minggu. Berarti goal saya hari pertama berapa persen, hari kedua berapa persen, dan seterusnya. Nah, itu saya harus punya goal. Goal ini adalah kalau bahasa saya adalah kompas ya. Kompas yang akan mengarahkan kita supaya kita fokus. Kalau enggak, kita sebagai makhluk sosial, teman-teman, kita akan banyak sekali terganggu dengan hal-hal atau aktivitas-aktivitas atau trigger-trigger atau stimulus-stimulus dari luar diri kita yang bisa mengurangi produktivitas kita. Yang ke-9, nah ini saran ya teman-teman, pilih teman yang bermanfaat. Karena begini, banyak sekali di dunia kehidupan sosial kita, itu banyak sekali kita punya partner yang justru menjadi, kalau dalam bahasa Inggrisnya tanda kutip itu saya biasa bilang energy sucker gitu ya, bukan energy giver. Teman-teman yang bukan di dekat saya memberi energi buat saya untuk sukses, tapi malah menarik energi positif saya untuk menjadi ke negatif. Nah, ini supaya kita lebih produktif, pilihlah sahabat atau teman yang bisa mensupport kita menjadi orang yang lebih produktif. Ingat, yang beberapa waktu lalu saya kasih analogi ya, kalau eagle, dia selalu terbang dengan eagle. Eagle will fly with eagle. Gossiper biasanya duduk dengan gossiper. Tukang gosip dia nggak akan duduk dengan orang yang nggak suka gosip. Manfaatnya nggak ada buat dia. Energinya nggak ada buat dia untuk menggosipkan orang lain. Nah, smoker biasanya relax dengan smoker. Jadi teman-teman pilih sahabat-sahabat yang bisa mensupport kehidupan kita supaya lebih produktif. Bukan berarti kita milih-milih teman atau teman-teman yang punya energi negatif tidak kita bergaul, enggak. Maksud saya begini, dalam hal mensukseskan pekerjaan-pekerjaan kita, tugas-tugas kita, ya dekatilah teman-teman yang bisa mensupport. Karena begini, nanti kalau kita nggak bergaul dengan teman-teman yang punya energi yang kurang baik, kita dibilang sombong, atau juga kita dibilang milih-milih, atau kita menjustifikasi mereka bahwa mereka memang orang yang negatif. Tidak begitu teman-teman. Tidak semua orang negatif. Kalaupun kecenderungannya negatif, tapi pasti ada positifnya. Barangkali di lain waktu yang kita sebut negatif, yang kita cap negatif ini, ada positifnya yang kita butuhkan, ya. Nah, ketika ada positif yang kita butuhkan, ya itulah kita dekati mereka untuk mensukseskan pekerjaan kita atau tugas-tugas kita. Belajar sesuatu yang baru setiap hari, ya. Kalau di kantor saya ada tagline-nya, do not stop learning because life is never stop teaching. Jangan pernah berhenti belajar karena kehidupan tidak pernah berhenti memberikan pelajaran. So, segala sesuatu itu berubah dari waktu ke waktu, teman-teman. Nah, setiap hari kita harus ambil waktu, entah itu setengah jam, entah itu 1 jam untuk belajar sesuatu yang baru. Saya akhir-akhir ini mulai COVID, di rumah saya mulai cari-cari menu makanan, menu minuman di YouTube karena saya kepengen punya coffee shop. Jadi saya belajar bagaimana jadi seorang barista, bikin kopi jenis A, kopi jenis B, bikin ice cream, bikin pancake, apalagi bikin donat Spanyol ya, apa namanya itu? Saya lupa namanya. Terus saya bikin singkong salju dan seterusnya. Saya coba setiap hari aktivitas sesuatu yang baru, dan itu memberikan energi yang baik buat saya, ya. Dan tadi saya bilang ya, makanan termasuk churros ya donat Spanyol itu ya. Karena di Kupang belum ada, saya coba buat.
Nah, hal-hal itu memberikan energi baru buat saya, termasuk baca atau googling sesuatu yang bisa merefresh pikiran saya, bisa menambah pengetahuan buat ilmu-ilmu saya sebagai trainer. Nah, saya belajar sesuatu yang baru. Ini akan sangat membantu teman-teman. Yang berikut, supaya kita tetap produktif, karena kita makhluk sosial, teman-teman, tentunya orang sekitar kita bisa cenderung satu saat tanpa kita sadari, tanpa kita rencanakan, meminta bantuan terhadap kita. Nah, kalau kita dalam keadaan sibuk dan fokus pada list kerja yang kita sudah buat di pagi hari atau di malam sebelumnya, beranikan untuk katakan tidak. Bagi orang yang punya karakter tertentu, teman-teman, ini luar biasa sulit ya untuk mengatakan tidak. Tapi mulailah belajar dan beranikan diri untuk bilang enggak. Enggak ini dalam tanda positif ya, artinya kalau di training komunikasi yang minggu-minggu kemarin kita belajar mengenai assertiveness, kita belajar mengenai confidence. Nah, itu bagaimana kita mengungkapkan kalimat menolak dalam bentuk yang positif. Yang ke-12, jadilah orang yang proaktif dan tidak reaktif. Karena kalau kita sibuk, banyak hal-hal yang men-trigger kita, kalau itu negatif, bisa jadi kita reaktif. Nah, jadilah proaktif. Proaktif ini juga kalau misalnya kita nggak tahu sesuatu, kita kurang paham, ya jangan sungkan-sungkan kita bertanya kepada orang lain. Jangan tunggu ya, kita harus produktif. Yang berikut adalah fokus pada aktivitas yang menghasilkan. Nah, ini penting teman-teman. Banyak sekali aktivitas-aktivitas kita, baik di rumah, di pergaulan sosial kita, di kantor, yang kurang menghasilkan. Ujungnya kita tidak produktif. Beberapa waktu yang lalu saya pernah cerita, satu saat saya melakukan survei ya, bukan survei, observasi di lingkungan kantor saya. Karena waktu itu dalam 1 bulan itu kita harus bayar biaya lembur atau biaya overtime itu hampir 1 miliar. Bayangkan orang waktu itu yang sekitar tahun 2002-2003 yang punya gaji 2 juta, dia bisa overtime itu gajinya uang lemburnya atau uang overtime-nya lebih besar dari gajinya. Ujung-ujungnya apa yang dihasilkan dalam sebulan lebih besar dibanding gaji seorang manajer. Jadi waktu itu banyak yang komplain, teman-teman. Nah, saya coba melakukan observasi. Ini kenapa sih kok terjadi seperti ini? Pekerjaan banyak yang tertunda. Nah, akhirnya saya temukan ternyata ada yang di sela-sela waktu kerja turun ngopi, turun ke waktu itu saya di lantai 20, turun ke bawah untuk ngerokok dan seterusnya, atau sekedar ngobrol. Dan harusnya ngopi itu waktunya cuma 5-10 menit, bisa sampai 1-2 jam. Banyak pekerjaan yang tertunda di siang hari dan dilakukan di malam hari. Akhirnya apa? Perusahaan harus bayar overtime atau biaya lembur. Dan setelah saya hitung, rata-rata waktu itu 1 bulan perusahaan rugi hampir 700 juta, teman-teman. Nah, ini banyak aktivitas yang tidak menghasilkan dari karyawan-karyawan waktu itu, dan akhirnya perusahaan memutuskan untuk evaluasi kinerja, dan hasilnya apa, teman-teman? Waktu itu kita PHK 300 karyawan. Karena dari 5 orang yang mengerjakan pekerjaan yang sama, ternyata kita cuma butuh 2. Kita tidak butuh 5 orang. Nah, itu memang sad moment waktu itu, atau momen-momen yang sedih waktu itu, di mana saya juga harus ikut mem-PHK teman-teman saya sendiri. Tapi ini, teman-teman, banyak hal yang membuat kita tidak produktif karena fokus pada aktivitas yang tidak menghasilkan, yang tidak mensupport produktivitas kita. Nah, ini 13 tips ini buat kita semua. Semoga kita bisa mencoba ya, mulai malam ini, besok coba malam ini saya buat list, besok saya mau lakukan apa saja, coret list-list yang nggak penting, kemudian belajar untuk
tidak multitasking setiap hari, ya, minimalisir gangguan teknologi-teknologi atau gadget-gadget kalau lagi fokus pekerjaan atau belajar, di off atau di silent dan seterusnya. Organize apapun, hal-hal apapun yang membuat teman-teman bisa lebih rapi bekerja, ya. Lalu set limit waktu, lalu manfaatkan teknologi untuk mensupport pekerjaan teman-teman, belajar teman-teman, set goal, pilih teman yang bermanfaat, belajar sesuatu yang baru setiap hari karena ini memberikan energi baru buat kita, beranikan diri untuk katakan tidak, proaktif, dan fokus pada aktivitas-aktivitas yang menghasilkan. Nah, ini tipsnya teman-teman. Sebelum kita masuk ke topik yang kedua, saya kembalikan ke Kak Tanti ya. Ya. Nanti mungkin ada hadiah yang bisa merefresh kita, silakan. Saya stop screen ya. Ya, siap Bapak, terima kasih. Oke, teman-teman gimana? Sesi 1 aman ya? Asik. Ternyata banyak ya hal-hal yang kita anggap kayaknya biasa aja, kayaknya gampang-gampang, ternyata itu malah membuat kita nggak produktif ya. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke sesi penyemangat, yaitu games nih. Jadi kita akan ada voucher training senilai Rp1.000.000 per pemenang, dan kita akan ada 5 pemenang nih teman-teman. Oke, kita masuk ke gamesnya. Jadi teman-teman, seperti biasa ya, regulasinya, kalian tuliskan jawaban kalian di chat box. Saya akan pilih pemenangnya berdasarkan yang keluar pertama di chat box saya, yang paling cepat. Lalu saya akan meminta teman-teman yang akan saya panggilkan namanya untuk unmute dan menyalakan kameranya dan memberikan jawabannya. Oke? Sip. Oke, kita mulai pertanyaan yang pertama. Ini teka-teki nih teman-teman, teka-teki. Oke, aku selalu berputar siang dan malam setiap hari. Jika aku berhenti, tandanya aku mati. Benda apakah aku? Oke. Ayo, yang mau jawab langsung aja tulis jawabannya di chat box. Benda apakah aku? Oke, Agil Septiani. Agil Septiani. Ya. Boleh, jawabannya apa? Jam. Jam? Oke, kita cek dulu ya. Jawabannya benar nggak? Ya. Benar, yes, selamat ya. Kamu dapat voucher training senilai 1 juta dari Talent HRM. Oke, terima kasih Agil. Sama. Pertanyaan kedua. Wow, sekarang tentang apa ya? Apa kata-kata lagi? Pertanyaan kedua. Teman-teman, jari-jarinya ya, siap-siap ya. Oh, ini tebak kata nih, tebak kata. Tebak kata. Oke. Terdiri dari 9 huruf. 9 huruf ya, teman-teman. Pertanyaannya adalah, oh, dikasih clue nih. Paling belakang adalah huruf A. Dan pertanyaannya, sebutan bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Oke, Hugo Faustin. Wah, cepet banget ya nih teman-teman. Senang deh nih kalau kayak begini. Oke, Hugo Faustin. Boleh nyalain kamera dan mikrofonnya? Halo Kak. Halo, selamat sore. Jawabannya Sore, apa? Kak. Nusantara, Kak. Nusantara. Bener nggak ya? Oke, kita cek ya. Oh, benar. Wah, selamat ya.
kamu dapat voucher training senilai 1 juta dari Talent HRM. Terima kasih, Terima kasih, Hugo. Kak. Thank you. Baik, terima kasih, Kak. Oke, pertanyaan ketiga. Masih ada 3 pertanyaan lagi. Oke, teman-teman, pertanyaan ketiga, siap-siap semuanya. Oh, ini jalan-jalan nih, teman-teman. Oke, karena besok weekend kali ya. Yuk, jalan-jalan. Salah satu taman laut di Indonesia yang ditetapkan UNESCO sebagai salah satu warisan dunia terletak di Sulawesi Utara. Apakah nama tempat ini? Deng 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 deng. Ayo, ayo, ayo. Yang suka diving? Oke. Coba siapa nih yang suka diving? Yuda Saputra, Yuda Saputra. Yuda Saputra. Yuda Saputra. Boleh nyalain mikrofonnya? Oke, jawabannya apa ya? Gunakan. Gunakan, bener nggak ya? Kita cek ya. Wah, benar. Gunakan. Yuda dapat voucher training dari Talent HRM senilai 1 juta rupiah. Selamat ya. Terima kasih. Thank you. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keempat. Oh, ini teka-teki lagi nih teman-teman. Standby ya. Jika aku maju, aku akan kalah. Tapi jika aku mundur, maka aku menang. Permainan apakah aku? Waduh. Kalau maju, kalah. Tapi kalau mundur, menang. Teterenet. Ayo, ayo, ayo. Oke, kita cek Elvira. Elvira. Boleh dinyalain kamera dan mikrofon? Halo, Kak. Halo, apa kabar? Baik, jawabannya apa ya? Tarik tambang. Bener nggak ya? Coba ya, kita coba ya. Jawabannya bener nggak ya? Wah, benar! Selamat! Elvira dapat voucher training senilai 1 juta rupiah dari Talent HRM. Oke, teman-teman, pertanyaan terakhir. Thank you, Elvira. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Nomor 5 nih pertanyaannya. Oh, jalan-jalan lagi. Primadona pariwisata di Indonesia, kumpulan pulau-pulau di ujung Papua, berlokasi di barat bagian kepala burung Pulau Papua. Apakah nama tempat ini? Shiva Fitriasari. Shiva. Iya, Boleh Kak. taruhin kameranya? Saya nggak pakai kerudung, Kak. Maaf. Oke, nggak apa-apa. Jawabannya apa ya, Shiva? Raja Ampat. Raja Ampat. Bener nggak ya? Kita cek dulu ya. Ya, benar. Ya, kamu dapat voucher training senilai 1 juta rupiah. Makasih, Kak. Sama, makasih. Wah, teman-teman. Gamesnya udah ya. Udah 5 pertanyaan nih. Oke, sekarang kita mulai sesi lagi ya, teman-teman ya. Pak Arnold, siap, Pak? Siap, Kak Tanti. Oke, baik, Pak. Semangat terus di sesi 2. Waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih. Ya, selamat ya buat Hugo dan teman-teman yang lain yang sudah dapat hadiah. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan energi baru buat kita ya untuk masuk ke sesi yang berikut. Nah, saya share screen dulu. Kita lanjutkan. Nah, tadi kita bicara produktif atau produktif. Sekarang kita bicara yang lebih berat lagi, teman-teman, yaitu happiness, atau happy, atau bahagia, atau senang, dan seterusnya. Nah, ini dalam kondisi COVID, di mana kita semua terdampak karena akibat COVID ini, teman-teman,
kata ini adalah kata yang sangat langka ya, sangat langka saat ini buat sebagian besar orang. Tetapi kalau kita amati, ada orang-orang tertentu juga yang ya tetap happy, tetap bahagia di saat-saat yang yang sangat menantang ya. Nah, katanya teman-teman, happiness atau kebahagiaan itu ada hubungannya dengan kesehatan kita. Betul nggak sih? Ada yang mau respon? Benar nggak? Happy ada hubungan dengan kesehatan kita. Ada nggak? Betul, ya. Fianka bilang benar, Uko bilang benar, Kak Tanti bilang benar, ya. Betul ya teman-teman. Menurut teori atau dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, memang kalau kita rasa tidak bahagia, itu dampaknya berasa badan tuh nggak enak aja, pikiran nggak enak, rasanya morat-marit, tekanan darah naik, dan seterusnya. Kalau kita balik antara happy dan stres misalnya, atau happy dan emosi. Nah, lalu kalau misalnya kita nggak happy, siapa yang happy? Kalau kita dalam kondisi nggak happy, pasti ada orang lain yang happy. Contoh, yang ada hubungan dengan kesehatan ya. Misalnya, kalau saya nggak sehat, kelihatan tidak happy. Nah, ini banyak nih agen asuransi pasti happy. Dia akan meng-approach saya. Suplemen-suplemen ya, produk-produk sales-sales yang berhubungan dengan suplemen pasti happy. Karena ada kandidat atau calon klien yang jadi sasarannya mereka. Nah, memang Tuhan tuh adil ya. Tuhan tuh adil. Jadi di saat ada yang nggak happy, ada yang bisa happy karena bisa saling mengisi, teman-teman. Kita lihat dalam tanda positif ya. Nah, ini tadi malam saya coba buka lagi buku-buku saya di rak-rak buku. Saya mendapatkan dua buku ini ya. Ini atasan saya waktu saya masih bekerja dulu, mungkin ada teman-teman yang kenal namanya Pak Arfan Pradiansyah ya. Kalau di Jakarta mungkin ada yang mengenal beliau. Beliau adalah salah seorang motivator, kemudian pembicara nasional dan pengarang buku ya. Buku-bukunya sudah banyak, dan ini dia adalah bos saya langsung di perusahaan dulu waktu saya masih bekerja. Beliau ini yang betul-betul meng-empower saya untuk menjadi seorang trainer, seorang pembicara, ya, dan seterusnya. Dia yang mengajarkan saya dalam bekerja bagaimana saya harus tetap happy di saat-saat yang sulit dan seterusnya. Beliau menulis buku mengenai The 7 Laws of Happiness. Nah, ada satu buku yang Life is Beautiful. Saya ingat buku ini, Life is Beautiful ini, ketika beliau masih menulis buku ini, saat-saat menulis, waktu itu kita masih satu kantor. Ketika saya dalam perjalanan, saya mau berangkat dari Jakarta ke Surabaya naik kereta. Waktu itu saya ada pelatihan di Surabaya. Dia menitipkan naskahnya sebelum jadi buku ya, untuk saya edit. Saya coba kasih pendapat mengenai tulisan Life is Beautiful ini seperti apa, dan sepanjang perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, saya coba kasih catatan-catatan, dan ya syukur ada nama saya dalam buku ini. Tetapi pada intinya saya mau tunjukkan ini teman-teman, bahwa Pak Arfan ini, beliau mengajarkan ke saya beberapa hal supaya saya tetap happy walaupun menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang sulit di kantor atau di hal-hal yang penuh dengan tantangan di dunia pribadi saya. Dia bilang, Arnold, kamu harus selalu bersyukur, ya. Kamu harus dalam keadaan sulit, kamu juga usahakan bisa memberi terhadap orang lain. Memberi bukan berarti harus memberi uang dan seterusnya.
tetapi apa yang bisa kamu kontribusi buat orang lain, kontribusikan, ya, jangan banyak komplain, lihat sesuatu dari sisi positif, ya, harus sabar dan seterusnya. Dan akhirnya beliau menulis buku 7 hukum of happiness ini, atau 7 rahasia, ya, hidup menjadi bahagia. Nah ini teman-teman, saya belajar banyak dari beliau bagaimana tetap happy di masa-masa yang sulit atau dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Tetapi juga tidak mudah, teman-teman. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan diri kita sendiri. Ya, saya dari kantor misalnya pulang ke rumah, anak nangis, ya, istri marah-marah karenanya bola lampu putus, pembantu tidak mengerjakan pekerjaan dengan baik dan seterusnya. Dari kantor saya bersama teman-teman lagi happy-happy, ya, senang-senang, sampai rumah tiba-tiba semuanya buyar, hilang. Ya. Atau pagi-pagi saya mau berangkat kantor, habis mandi dalam keadaan segar, tapi ada hal-hal tertentu yang membuat saya tiba-tiba jadi stres. Ujung-ujungnya kebawa ke kantor. Nah, sampai di kantor pekerjaan jadi berantakan dan seterusnya. Nah, waktu itu Pak Arfan ini mengajarkan saya fokus ke diri sendiri, jangan fokus ke hal-hal yang mengganggu kita. Tapi tentunya nggak mudah, teman-teman. Ya. Nah, mari kita lanjutkan bicara happiness. Adakah hubungan antara happiness dan productivity? Apakah kalau kita happy berarti kita lebih produktif? Ada yang mau jawab? Betul nggak kalau kita happy, kita lebih produktif atau produktif? Banyak survei, teman-teman, banyak riset, ya, banyak analisa-analisa yang dilakukan. Kata Hugo benar, Pak, kalau kita happy kita lebih produktif. Ya, kata Rahma juga betul. Kata Benadia betul, Pak. Jadi lebih enak dan nyaman melakukan kegiatan. Ya, Siva bilang benar. Fianka juga bilang betul, Pak. Pekerjaan juga akan lebih cepat. Nah, kita semua merasakan itu, ya, teman-teman. Saya mendefinisikan happy ini dalam tanda kutip bahwa ketika saya merasa bahagia atau saya merasa senang, itu kondisi tubuh saya menjadi rileks, pikiran saya menjadi lebih ringan, lebih rileks. Nah, ketika pikiran saya jadi lebih rileks, saya bisa melakukan sesuatu dengan baik, saya bisa lebih kreatif. Tahun 2008 ya, saya pernah belajar mengenai gelombang otak, ya. Bagaimana gelombang otak kita bekerja dan bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Ada gelombang alfa, ada gelombang beta, ada gelombang theta dan seterusnya. Nah, saya belajar dari satu pakar kuantum mengenai gelombang otak, namanya Mas Nunu waktu itu. Ternyata memang benar, ketika kita merasa senang, gelombang alfa dalam otak kita itu bekerja lebih baik. Nah, ketika gelombang alfa bekerja lebih baik, kreativitas lebih banyak muncul, ya, pikiran lebih rileks dan seterusnya. Ada sesuatu yang kita pelajari, kita lebih cepat menerima. Nah, gelombang alfa ini biasa bekerja ketika kita dalam keadaan tidur, teman-teman. Ya, dalam keadaan tidur. Tapi juga ada cara tertentu kita bisa lakukan dalam keadaan kita sadar. Nah, ini teman-teman benar. Kalau kita happy berarti kita lebih produktif. Tapi mari kita rujuk dulu. Produktif itu kan menghasilkan sesuatu yang besar secara terus-menerus. Nah, happiness ini juga harus terjadi terus-menerus, teman-teman. Kalau enggak, ya hari ini happy, besok down, lusa happy dan seterusnya. Nah, ini berarti productivity kita juga naik turun. Nah, teman-teman, dalam realitasnya kita nggak bisa pungkiri, ya, kita tidak pergi bekerja untuk bahagia.
Tapi memang kita harus pergi bekerja, teman-teman. Kita pergi ke sekolah atau ke kampus bukan untuk be happy, tapi memang kita harus pergi ke sekolah. Makanya disarankan supaya sebelum melakukan aktivitas ya kita harus dalam keadaan tenang, kita kalau harus dalam keadaan rileks ya, supaya kita bisa pergi ke sekolah dengan baik, mengerjakan tugas-tugas di sekolah atau di kampus dengan baik, dan juga di kantor kita lebih produktif. Lalu pertanyaannya, apa yang membuat kita happy? Apakah itu dari luar yang membuat kita happy atau dari dalam diri kita yang membuat kita happy? Ada yang punya pengalaman? Apakah hal-hal dari luar yang membuat kita happy atau dari dalam diri kita yang membuat kita happy? Silakan, ada yang punya pengalaman? Belum ada yang chat ya? Kita lanjutkan. Nah, ini teman-teman, ada seorang psikolog ya, dia fokus pada kesehatan mental di dunia kerja, namanya Frederick Herzberg. Ini dia memberikan satu teori khusus di dunia pekerjaan ya. Katanya kalau di tempat kerja kita bisa happy, yang pertama, kalau di tempat kerja itu bisa memberikan ruang buat kita untuk melakukan pekerjaan dan mencapai sesuatu yang levelnya makin lama makin naik. Yang kedua, di dunia kerja kita itu juga atasan kita atau rekan kerja kita atau perusahaan kalau bisa memberikan recognition atau penghargaan buat karyawan yang punya prestasi, nah itu bisa membuat orang happy bekerja. Atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa memberikan ruang buat kita untuk lebih kreatif dalam bekerja. Nah itu kita bisa lebih happy. Atau tempat kerja yang menyediakan ruang buat kita bisa promosi. Ya, promosi dari level paling bawah ke atas, tidak ditahan-tahan. Nah, itu juga bisa membuat orang lebih happy bekerja. Atau juga dunia kerja atau perusahaan yang bisa memberikan ruang buat karyawannya berkembang. Ya, dikasih pelatihan, dikasih pekerjaan-pekerjaan yang bisa membuat stafnya itu berkembang secara level. Nah, ini kalau ada perusahaan yang bisa memberikan ini, katanya karyawan itu bisa lebih happy bekerja. Tapi tentunya teman-teman, di dunia realita tidak semua perusahaan bisa melakukan ini ya. Apalagi kita punya atasan yang memang kecenderungannya menahan stafnya untuk tidak berkembang dan seterusnya. Nah, ini banyak hal terjadi. Jadi di perusahaan itu tidak semuanya ideal. Nah, lalu bagaimana pertanyaannya kita bisa happy? Atau apa yang membuat kita happy, teman-teman? Saya kasih contoh ya. Benar nggak? Kalau kita kaya, kita jadi happy. Ada yang mau jawab? Belum tentu, kata Tanti. Ya, kenapa, teman-teman? Kebahagiaan bukan hanya sekedar uang ya. Nah, ini kata pakar-pakar happiness ya. Yang kedua, apakah penghargaan membuat kita happy? Ya, penghargaan, ketenaran itu nggak bertahan lama. Bisa saja tiba-tiba hilang, teman-teman. Ada yang bilang banyak teman. Benar nggak banyak teman itu bisa bikin kita happy? Realitanya bahkan ada orang yang mencintai kita pun satu saat akan pergi. Kayak lagu dan film ya, film-film Korea gitu ya teman-teman. Ada yang bilang karena narkoba. Ada yang mencari kebahagiaan ke narkoba. Ini hanya untuk menciptakan kebiasaan yang tidak membawa keuntungan, namun persoalan, teman-teman.
Nah, ini ada contohnya. Benar nggak sih ini membawa bahagia? Kita lihat. Oke, teman-teman, ada yang merasa terganggu dengan sound? Sudah ya? Oke, baik, saya lanjutkan ya. Ini saya kasih contoh ya. Kekayaan, punya banyak relasi, ya, punya banyak penghargaan, jadi orang tenar gitu ya, jadi orang yang dikenal. Apakah mereka happy? Saya kasih contoh ya. Kita tahu ini ya, Bruce Lee. Kaya, iya. Penghargaan, banyak. Punya banyak teman, tentu punya banyak friends ya, dan pasti punya banyak teman. Tapi apa yang terjadi teman-teman, 33 tahun saja umur beliau. Ya. Banyak hal yang membuat beliau stres karena ketenarannya. Karena kekayaannya. Yang kedua, pasti tahu ya, King of Rock and Roll. Kaya, iya. Tenar, iya. Ya, banyak teman pasti. Hanya 42 tahun, teman-teman. Karena narkoba dan alkohol. Satu ini, adakah teman-teman yang muda mengenal orang ini? Marilyn Monroe ya. Kaya, yes. Penghargaan, ketenaran, iya. Banyak teman, iya. Umurnya hanya 36 tahun. Meninggal karena narkoba. Ini pasti banyak pujaannya ya. Fast and Furious ya. Paul Walker. Kaya, pasti. Penghargaan, apalagi. Ya, banyak teman, yes. Hanya 40 tahun. Oke. Michael Jackson, sama. Kaya, iya. Tenar, iya. Ya, banyak teman, iya. Ternyata meninggal, isunya karena narkoba juga. Ya. Raja sepak bola, ya. King of football. Kaya, penghargaan, semuanya dimiliki. Namun dia punya banyak teman, tapi teman yang negatif, yang membawa dia ke dunia hitam, yaitu dunia narkoba. Ya, meninggal di usia 60 tahun. Salah satu pujaan saya. Lady Di, kaya apalagi, ya, penghargaan, banyak pemujanya seluruh dunia, termasuk saya. Tapi apa yang terjadi? Satu saat di Paris terjadi musibah. Hanya 36 tahun. Jadi kekayaan, penghargaan, ya, banyak relasi, relationship, apalagi narkoba, belum tentu membuat kita happy. So, happiness teman-teman bukan kekayaan ya, bukan juga penghargaan atau banyak teman, apalagi narkoba ya. Tapi happiness itu dengan cara apa? Membentuk mental dan attitude yang positif, yang bisa memberikan arti dalam hidup kita, dan menyeimbangkan ya, katanya adalah menyeimbangkan, kata kuncinya. Seluruh 4 karunia Tuhan atau pemberian Tuhan buat kita masing-masing, serta menciptakan real moment dalam hidup kita. Real moment, jadi artinya hal-hal yang kecil bisa membuat kita happy, teman-teman. Nah, apa itu 4 karunia atau 4 gift atau 4 kekayaan yang diberikan Tuhan pada kita? Tadi saya tanya, happiness itu dari luar apa dalam? Ya, ternyata dari dalam. 90% itu dari dalam diri, teman-teman. Jadi kita harus balancing antara apa? Satu, kita harus kuatkan spiritual kita. Yang kedua, kita harus kembangkan intelektual kita untuk supaya kita bisa sukses. Yang ketiga, kita harus stabilkan emosi kita. Yang keempat, kita harus sehatkan fisik kita. Jadi yang nama 4 karunia atau 4 pemberian Tuhan itu, teman-teman, yang pertama spiritual, yang kedua intelektual, yang ketiga emosi, dan yang keempat fisik.
Ini empat hal ini kita harus jaga dan kita harus seimbangkan supaya kita punya kehidupan yang balance dan membawa kebahagiaan buat diri kita. Hanya 10% kebahagiaan itu yang bisa kita tarik dari luar, termasuk narkoba, termasuk kekayaan, termasuk penghargaan dan seterusnya. Tapi 90% teman-teman itu datang dari dalam diri kita. Mari kita fokus ke diri kita. Bagaimana kita membalance empat ini? Spiritual, intelektual, emosional, dan juga fisik kita. Teman-teman, empat ini penting ya, teman-teman. Mari saya kasih contoh ya. Kalau spiritual ini bukan agama ya, teman-teman, tapi spiritual ini adalah kita mencintai orang lain ya, kita punya kebiasaan atau habit memberi ya, kita menjadi energi positif buat orang lain, membantu orang lain dan seterusnya. Nah, ini harus kita kuatkan terus-menerus. Ketika kita memberi ada kebahagiaan tersendiri. Nah, kalau terus-menerus kita mensupport orang lain, memberikan energi positif, menjadi energi giver buat orang lain, spiritual kita akan lebih kuat, teman-teman. Intelektual juga begitu, ya. Ini IQ kita. Kalau kita belajar terus-menerus, kita mencari pengalaman yang banyak untuk memperkaya intelektual kita akan menjadi orang yang sukses. Emosional, kita fokus ke hal-hal yang positif, bukan negatif. Fisik juga begitu, kita harus jaga fisik kita. Nah, saya mau kasih contoh begini, teman-teman. Ada orang yang baik, secara spiritual kuat ya, rajin memberi dan seterusnya. Tetapi intelektualnya rendah, emosinya sering negatif, fisiknya lemah, bisa sukses? Belum tentu. Ada orang yang intelektualnya kuat, spiritualnya baik, emosi positif, tapi fisiknya sakit-sakitan terus, bisa produktif apa enggak? Juga belum tentu, teman-teman. Orangnya fisiknya sehat terus-menerus, ya, rajin olahraga, makan makanan yang sehat dan seterusnya. Emosinya selalu positif, tapi IQ-nya rendah. Spiritualnya baik, rajin memberi, juga belum tentu sukses, teman-teman. Ya, banyak orang pintar, banyak orang yang kelihatan positif setiap hari, sehat, tapi hidupnya ujung-ujungnya berakhir di penjara karena korupsi, spiritualnya rendah. Banyak orang baik, pintar, ya, emosinya positif, tapi tubuhnya nggak sehat. Apa hasilnya? Setelah pensiun, hasil kerja sekian puluh tahun dihabiskan di rumah sakit untuk biaya kesehatan. Dan seterusnya. Jadi katanya, empat ini kita harus balancing, teman-teman. Bagaimana caranya? Mari kita lihat satu persatu. Untuk spiritual, teman-teman, disarankan untuk kita mulai latih supaya lebih sering memberi daripada menerima. Ya, apapun memberi bukan berarti harus bentuk barang atau uang, tetapi memberikan tenaga, memberikan pikiran pun, pikiran yang positif, pikiran yang baik, ya, itu adalah hal-hal yang bisa menguatkan spiritual kita. Contoh antara sama teman-teman yang curhat, ya, kita tidak memberi jalan keluar tapi hanya mendengarkan saja, itu adalah pemberian buat teman kita. Dan itu menguatkan spiritual kita. Reach out first, ya. Jadi menggapai terlebih dahulu. Jangan tunggu orang mensupport kita baru kita support. Jangan tunggu orang memberi buat kita baru kita beri. Kita harus memulai lebih dulu. Menjadi energy giver atau pemberi energi buat orang lain. Supaya orang lain berkembang, tentunya kita spiritual kita akan berkembang, teman-teman. Selalu bersyukur. Ini atasan saya ngajarin saya. Selalu bersyukur, teman-teman. Terima apa yang kita punya. Mungkin dalam keadaan COVID saat ini, teman-teman,
hal ini sangat berat ya, tapi perlu kita syukuri. Bangun pagi kita syukuri bahwa kita masih diberikan kehidupan di hari yang baru dan seterusnya. Ya, loving and caring. Ya, tanamkan energi positif untuk diri Anda dan orang lain. Nah, ini hal-hal ini yang bisa menguatkan spiritual kita. Ya, hal yang paling sulit dalam kehidupan kita adalah memaafkan orang lain. Perlu kita berbesar hati kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh teman kita, orang lain, rekan kerja kita. Mari kita belajar untuk memaafkan, karena ini dalam kehidupan kita salah satu hal yang paling sulit dan jarang kita lakukan adalah memaafkan. Ya. Katanya kalau memaafkan itu mengeluarkan racun-racun dalam tubuh kita dan energi-energi yang negatif dari tubuh kita. Intelektual, kita perlu apa? Berhubungan dengan orang lain, relate dengan orang lain. Untuk apa? Untuk belajar dari orang lain. Bukan hanya untuk kehidupan sosial biasa, tapi belajar dari orang lain, belajar dari pengalaman orang lain, dan seterusnya. Ini akan mengembangkan intelektual kita, teman-teman. Ya. Berpartisipasi di satu pekerjaan atau satu proyek yang lebih besar, supaya memacu kreativitas kita. Ini juga akan mengembangkan intelektual kita. Belajar hal-hal yang baru setiap hari. Apapun itu, untuk mengembangkan intelektual kita. Buat goal, ya besok kita akan bicara lebih banyak. Bikin goal dalam kehidupan saya, apa yang saya mau capai, ya karir apa yang saya mau capai dan seterusnya. Nah, ini akan memicu kita untuk mengembangkan intelektual kita untuk menjadi orang yang lebih baik secara intelektual. Emosional, ya kita harus terima keadaan kita, percaya dan bangga akan diri kita apa adanya. Jangan bandingkan kita dengan orang lain yang sukses, orang lain yang pintar, orang yang lain yang lebih cantik, orang lain yang lebih keren, lebih gagah, lebih tampan, dan seterusnya. Percaya diri kita, bangga sama diri kita, terima diri kita apa adanya. Itu akan membuat emosi kita jauh lebih positif dibanding bikin kita stres. Ya, be positif, teman-teman. Terima perbedaan di antara kita. Di beberapa materi yang sebelumnya saya coba memberikan beberapa referensi berpikir dari sisi psikologi bahwa memang kita berbeda, teman-teman. So, terima perbedaan di antara kita supaya kita tidak terlalu emosi setiap hari. Kadang-kadang melihat orang yang berbeda dengan kita mulai berpikir yang negatif. Atau orang yang tidak mau tidak ikuti apa maunya kita atau pikiran kita kecenderungannya negatif. So, be positif, teman-teman. Yang ketiga, memahami bahwa kita memang masing-masing adalah ciptaan Tuhan yang unik, ya, yang tidak sama satu yang sama lain. So, terima perbedaan itu dan pahami itu, pahami mereka, pahami lingkungan sekitar kita, bahwa memang ya seperti itulah, supaya kita tidak terlalu emosi dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana dengan fisik? Exercise tiap hari. Nah, olahraga itu penting katanya untuk menjaga kebugaran. Cari waktu untuk rileks, dengerin musik, nonton film-film yang kita suka, atau apapun yang kita suka yang bisa membuat kita rileks, supaya fisik kita juga lebih terjaga. Ya, makan makanan yang baik, yang bergizi, bukan bergizi tapi memang jangan terlalu banyak makan makanan yang memicu penyakit dalam diri kita, supaya fisik kita lebih terjaga. Katanya juga meditasi, ini beberapa saran buat kita. Dan yang terakhir, supaya fisik kita tetap fit, ambil waktu untuk sendiri, ya, bisa jalan-jalan kemana sendiri tanpa harus ditemani orang lain, supaya kita lebih fokus ke diri kita. Me time, teman-teman. Dengan cara-cara ini kita bisa menjaga fisik kita lebih baik. Nah, itu
4 hal atau 4 pemberian Tuhan teman-teman yang perlu kita seimbangkan supaya hidup kita lebih produktif dan kita bisa lebih happy tanpa terganggu dengan hal-hal hal-hal sepele atau hal-hal yang sifatnya sesaat yang bisa membuat kita happy dari luar. Tetapi mulailah dari dalam diri untuk membuat kita happy dengan menyeimbangkan 4 pemberian Tuhan ini. Spiritual, intelektual, emosional, dan juga fisik kita. Saya mau tanya ke teman-teman, ini exercise, nanti ada satu film yang saya akan putarkan buat teman-teman. Kalau saya bayangkan kalau kita ada dalam ruangan sama-sama, dalam satu ruang, bukan di ruang Zoom ya teman-teman, tapi dalam satu ruang pelatihan, saya mau menyediakan kopi buat teman-teman. Atau kalau yang ada yang nggak suka kopi, bayangkan ini teh lah, atau minuman, bakal jadi minuman yang membuat teman-teman happy. Saya kasih contohnya kopi ya. Sebelum saya meminta teman-teman untuk mengambil kopinya, saya menyediakan beberapa jenis cangkir untuk supaya teman-teman ambil kopinya dan tuang dalam cangkir masing-masing atau wadah masing-masing untuk teman-teman minum. Siapa yang pilih yang plastik, porselin, atau yang ini yang putih di bawah atau yang kuning? Teman-teman pilih yang mana, cangkir yang mana untuk meminum kopinya? Silakan chat. Nomor 5 berarti yang paling terakhir ya. Cangkir kanan bawah, oke. Cangkir putih polos, sip. Saya pun akan memilih itu. Ada lagi? Cangkir putih polos. Oke, teman-teman, saya akan putarkan satu video buat teman-teman, kita nonton sama-sama. Sebentar ya teman-teman, saya Pak, sorry, share screen-nya masih kosong, Pak. masih belum terlihat ya. Mbak Tanti masih belum bisa terlihat ya. Iya, Pak, tadi hanya suaranya aja. Oke, saya coba ulang ya, mohon maaf. Apakah ini terlihat? Ini tulisannya hanya Arnold has start screen sharing aja, tapi belum ada gambarnya, Pak. Saya coba ulang ya, mohon maaf ya. Maaf ya teman-teman. Apakah sudah terlihat tulisan life is like a cup of coffee? Belum, Pak, masih sama kayak tadi. Oke. Kenapa ya? Sebelum kita lihat videonya, kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan dulu ya, chat dulu sambil menunggu videonya. Ya, baik teman-teman. Bagi yang mau bertanya, boleh ditulis di chat box. Jadi nanti Pak Arnold bisa menjawab pertanyaan kalian.
Belum kelihatan ya? Belum Pak, belum kelihatan. Iya. Mungkin media untuk play videonya bisa diganti mungkin Pak. Tadi saya sudah coba dan bisa sebenarnya. Ini belum Oke bisa. Pak, ini udah Ini kelihatan bisa Pak, udah bisa. Ya, oke. Ya, sambil nonton, sambil ada yang mau tanya silakan ya. Baik, teman-teman semua bisa nonton ya semuanya ya. Tadi apa yang saya tanyakan ke teman-teman mengenai cup ini, kita cenderung memilih yang terbaik ya dari cupnya teman-teman. Nah, video tadi itu juga memberikan kita satu gambaran ya. Satu gambaran bahwa ternyata kita lebih fokus ke gelasnya atau ke cupnya dibanding ke kopinya. Padahal kopinya yang kita butuh sebenarnya, bukan gelas atau bukan cupnya. Nah, video ini memberikan pelajaran buat kita bahwa
dalam kehidupan kita, teman-teman, kita lebih fokus yang di luar dibanding dari dalam diri kita. Kita lebih fokus hal-hal yang kelihatannya akan membuat kita happy. Ternyata sebenarnya yang kita butuhkan itu kopi tadi, bukan gelasnya. Gelas ini cuma wadah. Sebenarnya kalau wadah kita ambil plastik pun nggak akan merubah rasa dari kopi tersebut. So teman-teman, ini yang saya mau kasih referensi berpikir buat teman-teman sedikit sebelum kita akhiri materi ini. Slide saya sudah kelihatan ya, Mbak Tanti ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Baik. Yang terakhir teman-teman, saya ulang lagi apa yang saya bilang tadi, bahwa kita tidak pergi kerja untuk happy, tapi memang kita harus pergi bekerja. Tetapi ketika kita happy, kita bisa melakukan pekerjaan jauh lebih baik dan lebih produktif. Kita tidak pergi ke sekolah atau ke kampus untuk happy, tapi memang kita harus pergi ke sekolah atau kampus. Tapi ketika kita lebih happy saat kita pergi ke sekolah atau kampus, kita bisa belajar jauh lebih baik dibanding dalam keadaan stres, emosi, dan seterusnya. Saya kasih waktu buat teman-teman, ya. Kalau ada yang mau sholat, silakan. Ini kita punya waktu sekitar 15 menit lagi untuk berbagi atau untuk bertanya. Saya tadi sempat lihat di awal ini ada sebelum break tadi Siva ya. Halo Siva. Siva masih ada kah? Sudah nggak hadir, Pak, maaf. Sudah hadir ya. Oke. Saya ulangi aja. Siva tadi tanya ada sedikit pengalaman terkait bagaimana kita menolak pekerjaan yang dimintai oleh rekan kita. Saya punya pengalaman katanya di saat melakukan penolakan yang ada malah jadi penilaian jelek oleh atasannya dari rekan kerja tersebut. Bagaimana Pak menanggapinya kalau seperti itu? Apalagi ada beberapa hal kami diharuskan untuk multitasking. Nah, teman-teman membantu Siva, saya juga mau berbagi ke teman-teman, saya punya pengalaman seperti itu. Bagaimana menolak pekerjaan yang dimintai oleh rekan kerja dari departemen lain, ketika kita menolak malah jadi masalah ya. Ya memang dari apa yang saya bagikan ke teman-teman mengenai bagaimana kita bisa produktif, kalau kita punya pekerjaan yang jelas saat itu, saat ada rekan kerja yang datang meminta bantuan dari kita, kalau saya biasanya menunjukkan bahwa ini saya, list kerja saya saat ini hari ini adalah A, B, C, dan seterusnya. Dan saat ini saya lagi mengerjakan pekerjaan B misalnya. Nah, ketika kalau ada rekan yang meminta bantuan saya kasih tahu dan saya akan katakan, kalau setelah saya selesai mengerjakan pekerjaan saya, ada waktu saya bisa bantu. Kalau enggak ya mohon maaf. Saya dahulukan yang ini dulu, karena memang ini bukan berarti ini penting, tapi memang ini sudah dalam planning pekerjaan saya dan saya harus selesaikan dalam hari ini. Kalau ada waktu saya bisa lakukan, kalau enggak ya di lain waktu saya bisa bantu, tapi kalau tidak saya mohon maaf. Yang penting kita transparan pada mereka supaya mereka tahu, jangan sampai mereka bilang bahwa kita menolak karena memang apalagi kita nggak ada kerjaan misalnya, kita menolak karena kita pura-pura sibuk atau kita belagak sibuk dan seterusnya. Harus terus terang apa yang kita lagi kerjakan saat ini, dan ini saya harus selesaikan dulu baru saya mengerjakan yang lain. Memang yang tadi saya bilang teman-teman, tidak semua perusahaan itu ideal. Banyak perusahaan yang memberikan multitasking kepada karyawannya. Satu trik yang bisa kita pakai adalah first thing first. Mana yang harus kita dahulukan? Mana yang harus penting? Kalau kita belajar dalam pembagian manajemen kerja,
Ada yang urgent, ada yang penting. Biasanya kalau yang urgent ini akan membuat berantakan semuanya. Nah, pertanyaannya kalau ada yang urgent dan itu memang penting, ya itu yang kita lakukan duluan. Yang tidak urgent ya tunggu dulu. Jadi kita harus bisa punya manajemen kerja yang baik, organize pekerjaan yang baik, supaya kalau ada yang minta bantuan, kita bisa kasih alasan yang tepat. Kira-kira begitu ya, ini buat Siva dan teman-teman. Barangkali ada lagi yang mau bertanya, Kak Tanti? Ya, belum ada lagi sih, Pak. Oke, teman-teman kalau ada yang mau bertanya boleh tulis di chat box, nanti biar bisa langsung dijawab sama Pak Arnold ya. Ada yang sholat ya? Iya mungkin. Oke, kalau ada yang mau bertanya silakan teman-teman. Atau mungkin ada yang mau cerita sesuatu yang berhubungan dengan happiness dan productivity, mari kita berbagi supaya bisa memperkaya kehidupan kita. Bisa memberikan pengalaman baru, bisa memberikan ilmu baru. Siapa tahu ada yang punya pengalaman, silakan berbagi. Atau ada yang mau tanya, silakan. Sepertinya nggak ada lagi. Kalau nggak ada, ini sudah puas atau belum? Hanya teman-teman yang tahu ya. Apakah teman-teman happy apa enggak? Ya teman-teman yang tahu. Saya kembalikan ke Kak Tanti. Silakan. Baik. Oke, teman-teman yakin nih nggak ada yang mau nanya lagi? Belum ada, mungkin udah puas lah ya Pak ya, karena kalau udah nggak ada pertanyaan. Baik Pak Arnold, makasih banyak untuk materi hari ini Pak. Mungkin bisa Bapak sampaikan untuk kesimpulan singkat tentang materi hari ini Pak, untuk merefresh materi hari ini. Silakan. Oke. Baik, jadi hari ini kan kita bicara happy worker, productive worker. Katanya kalau orang happy bisa lebih produktif. Jadi kita hari ini bahas dua, bagaimana sih caranya kita bisa produktif, ya mulai di pagi hari atau hari sebelumnya, sebelum kita tidur, buat list pekerjaan, ya, kemudian coret list-list yang tidak penting, nah, kemudian organize pekerjaan kita, organize peralatan-peralatan belajar, peralatan kuliah, peralatan kerja kita supaya nggak ada yang kelupaan, karena itu kadang-kadang membuat stres. Lalu fokus ke hal-hal yang penting. Lalu ada juga disarankan bahwa kalau misalnya kita ingin produktif, ya cari teman-teman yang bisa mensupport kita lebih produktif, set goal setiap hari, belajar sesuatu yang baru, dan ada beberapa hal yang lain yang bisa teman-teman lihat di materi supaya kita bisa latih diri kita setiap hari untuk menjadi produktif. Tapi yang paling penting teman-teman, dari 13 poin yang dibagi ke kita hari ini supaya kita bisa belajar lebih produktif, poin yang terakhir yang 13 itu adalah fokus ke hal-hal yang bisa memberikan hasil buat kita. Jangan fokus ke hal-hal atau pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas-aktivitas yang malah tidak ada hasilnya, berarti tidak ada hubungan sama produktivitas. Yang kedua, happy. Banyak yang bilang kalau saya banyak uang happy, kalau saya dapat penghargaan saya happy, kalau saya punya banyak relasi saya happy dan seterusnya. Ternyata banyak kejadian teman-teman juga tidak, hal-hal itu hanya sifatnya sementara. Dan banyak orang yang berbagi kepada kita lewat teori-teori, lewat hasil riset dan seterusnya, bahwa ternyata happy itu datang dari diri kita. Nah, hari ini yang saya sarankan untuk teman-teman, supaya kita bisa lebih happy, balance 4 hal tersebut. Spiritual kita harus balance, ya, intelektual kita, emosi kita, dan fisik kita. Dengan membalancing itu dalam jangka panjang, bisa membuat kita jauh lebih happy dibanding happiness yang sifatnya sesaat. Ya, teman-teman sudah punya hati yang besar untuk memberi sedikit dari teman-teman buat kami di NTT, itu adalah satu kebahagiaan tentunya buat teman-teman. Teruskan itu, ya, lakukan
lebih sering supaya memberikan energi yang baik buat spiritual teman-teman, dan itu bisa memperkuat. Belajar tiap hari, belajar sesuatu yang baru untuk memperkuat, memperbaiki atau meningkatkan intelektual teman-teman, lalu pahami orang lain apa adanya, terima diri sendiri, bangga terhadap diri sendiri supaya emosi kita lebih stabil, dan jangan lupa supaya fisik kita tetap fit, olahraga, makan makanan yang baik, me time dan seterusnya supaya kita lebih rileks, fisik kita lebih baik. Nah, itu spiritual, intelektual, emosional, fisik itu perlu kita balansi teman-teman supaya kita bisa happy, dan kalau kita happy kita bisa lebih produktif dalam bekerja dan kita bisa belajar lebih baik sebagai seorang siswa maupun juga seorang mahasiswa. Terima kasih teman-teman buat hari ini. Saya kembalikan ke Kak Tanti. Wah, mantep ya Pak. Terima kasih Pak atas materi hari ini. Benar-benar ya bikin kita jadi mengingat bahwa balanced life, happy dan produktif itu berkesinambungan ya Pak. Betul. Siap. Baik Bapak, terima kasih banyak untuk kesimpulannya. Ya, terima kasih Pak untuk materi hari ini, dan teman-teman, untuk training di hari Senin, kita akan membahas mengenai building motivation dan komitmen. Jadi ini akan kelanjutan materi dari hari ini. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Baik, demikianlah telah kita ikuti bersama rangkaian dari acara Pay As You Wish Learning Academy. Kami ucapkan terima kasih atas atensi dan partisipasi Anda semua. Jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan, jangan lengah, tetap menjaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan, serta selalu tetap lebih kreatif dan produktif. Terima kasih Pak Arnold sekali lagi. Terima kasih teman-teman. Saya Tanti beserta tim yang bertugas hari ini. Pamit undur diri dan semangat pagi. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih teman-teman. Selamat malam buat Kupang ya. Oh ya, selamat malam buat Kupang, selamat sore buat Jakarta. Terima kasih.